Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, di sini pengetesan Mbak ya setelah pergantian termostat, dan di sini saya menggunakan kipasnya itu menggunakan Visco ya, karena sebetulnya untuk kipas sih saya ada 3 ya, ada menggunakan Visco, dengan yang satu menggunakan EF electric fan dengan satu kipas, yang satunya yaitu dual kipas, EF dual kipas, electric fan dual kipas. Tapi di sini untuk menguji termostat saya memasang Visco, yang mana Visco itu adalah kipas bawaannya ya untuk Daihatsu Taruna. Dan bisa dilihat kira-kira saya dari perjalanan jauh Mbah, saya dari perjalanan jauh dan kondisi sudah sampai rumah. Ini saya matikan untuk AC nya, saya matikan lumayan agak lama. Ini kondisi mobil parkir dalam kondisi menyala. RPM nya bisa dilihat di 600-700 itu Mbak, dan bisa dilihat temperaturnya seperti berikut ya. Ini dalam kondisi AC tidak menyala. Kalau saya terus terang Pak, untuk di Sulawesi itu lumayan panas untuk cuacanya, jadi setiap nyala mobil AC langsung otomatis menyala, reaksi menyala. Tapi ini tadi saya coba tidak menyalakan AC, bisa dilihat panasnya seperti itu ya. Sekarang kita nyalakan AC, matikan, nyalakan. RPM naik di 900-an Mbak ya, dan perlahan naik. Kita tunggu saja Mbak naik di berapa. Yang jelas dia akan naik di bawah kurang sedikit Mbak. Ini setelah melakukan modif termostat Mbak ya. Dalam beberapa kasus, jika termostat itu kita beli maksudnya kita beli termostat yang KW terus kita pasangkan, pasti tidak akan seperti ini. Sudah saya pastikan tidak akan seperti ini. Tapi ini mungkin sedikit kebanyakan Mbak saya. Untuk memotong pernya mungkin sedikit kebanyakan. Nanti di termostat yang baru kita tes Mbak, karena ini kan yang kita modif termostat yang lama ya. Kita tunggu Mbak. Naik di berapa? Ini saya dari perjalanan jauh Mbak ya, dari perjalanan jauh, mobil belum mati. Mobil belum mati. Kondisi seperti berikut. Coba saya pause dulu ya, kita tunggu beberapa saat. Anggaplah kita bermacet-macet ria beberapa jam begitu Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, saya pause dulu ya untuk
videonya. Oke Mbak, ini setelah beberapa saat, mohon maaf mungkin suara saya tercampur dengan suara deruan kipas blower Mbak ya. Bisa dilihat Mbak ya, di sini posisi AC nyala, RPM di 800-an Mbak ya. Dan posisi jarum di bawah baut, cuman kayaknya terlalu jauh ya, biasanya sedikit ke atas sedikit. Jadi begini Mbak, di sini untuk melakukan modifikasi penyesuaian memang tidaklah mudah ya, karena kita ini sistemnya apa Mbak ya, tidak seperti yang pakai electric fan Mbak ya, atau kipasnya itu pakai dinamo, yang mana kalau pakai dinamo bisa kita kalibrasi, kita setel dengan bisa berpatokan dari sini, jarum sini, dan suhu yang tertera. Jadi di suhu umpamanya ini di tengah baut berapa suhunya, terus kita setel, bisa kita secara lebih akurat kalau untuk menggunakan rangkaian elektronik, dalam artian kita menggunakan sensor dan menggunakan kipas yang mana menggunakan dinamo. Kalau yang terpasang sekarang itu adalah itu kan kipas Mbak, menggunakan Visco. Jadi untuk mengkalibrasi itu lumayan susah, dan nanti mungkin untuk di video yang akan datang, kebetulan kan itu termostatnya kan sudah saya beli Mbak, itu saya beli 2 Mbak ya. Saya beli 2 itu yang biasa kayaknya Mbak, cuman infonya sih yang ori. Cuman itu saya beli 2 biji dengan harga 70 ribuan satu. Nanti kita pakai eksperimen Mbak, supaya lebih akurat, karena ini menurut saya agak di bawah, harusnya naik sedikit begitu loh Mbak. Ini agak di bawah, jadi cenderung agak sedikit dingin untuk kondisi mesin. Ini kondisi AC menyala Mbak ya, kondisi AC menyala Mbak ya. Kondisi AC menyala, RPM ya sekitar itu Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak untuk info termostat yang kita modif kemarin, karena kebetulan kemarin saya mau langsung tes itu kan tidak bisa Mbak, karena kondisi kebetulan mesin saya turunkan, ada saya setel untuk saya sekur ulang untuk klepnya, setel klep, dan untuk mendapatkan Mbak ya, supaya kompresinya tambah bagus, kira-kira seperti itu perawatan. Oke Mbak, kayaknya itu saja ya untuk laporan kali ini, karena kemarin cuman cuman praktek modif tanpa pengaplikasian di kendaraan. Kalau sekarang sudah saya aplikasikan, dan ini real, tidak ada hoax, tidak ada yang direka-reka. Saya menggunakan kipas Visco, kebetulan kipas Visco masih saya simpan, dan kebetulan saya pasang ulang untuk nanti ke depan mungkin tetap akan beralih lagi ke EF, karena ini sementara untuk memastikan. Kebetulan kan habis dibongkar mesin, jadi untuk memastikan mesin saya menggunakan kipas bawaan. Nanti setelah pakai kipas bawaan itu dirasa sudah asik, sudah sip, berarti saya anggap kondisi normal dan bisa dilakukan dengan upgrade ke EF kembali Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Ini ya, panasnya seperti ini.
Ini saya dari perjalanan jauh Mbak ya, dari perjalanan jauh dan belum saya matikan untuk mobilnya. Ini kondisi di terik matahari, di panas sampai di jam-jam ini hampir jam 12 ini Mbak. Pokoknya jam 12 kurang setengah 12 ini, sekitar setengah 12 ya, kira-kira seperti itu ya. Menurut saya kurang ke atas sedikit, dan untuk RPM nya bisa dilihat di 800 ya, RPM nya di 800. Oke Mbak, kayaknya untuk tips atau uji coba kali ini yang kemarin kita praktekkan itu sampai berlama-lama itu alhamdulillah Mbak ya membuahkan hasil. Dan setelah kita modif alhamdulillah walaupun tidak terlalu akurat tapi terjadi penurunan ya, yang mana di sini kita bisa mengurangi resiko yang mana termostat lambat buka lah, yang mana OH atau cepat demam, karena kalau lambat buka cepat demam Mbak ya. Jadi dengan cara yang saya praktekkan kemarin membuahkan hasil Mbak ya, bukan membuahkan hasil Mbak ya. Sebenarnya untuk caranya sudah lama, dan itu termostat itu kan sudah saya modif Mbak, yang sebelumnya itu sudah saya modif, tapi setelah itu saya pakai mungkin hampir 2 tahunan Mbak ya. Setelah itu termostat kemarin dibuka, saya modif lagi dengan melakukan penambahan modif, yaitu memotong per. Tapi kayaknya di sini saya melihat mungkin terlalu banyak saya memotong per Mbak. Mungkin terlalu banyak saya memotong per. Itu RPM menurut saya kurang naik sedikit. Satu itu ini cuma di RPM 800 ya. Cuma di RPM 800-an. Nah, bagaimana kalau mungkin di 900 atau 1000? Ini posisi AC menyala. Berarti sip Mbak ya, untuk hasil eksperimennya setidaknya membuahkan hasil. Dan mungkin untuk ke depan kita akan eksperimen dengan termostat yang baru Mbak. Kalau kemarin itu kita sedikit kesulitan karena termostat yang lama Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk tips atau video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan buat sahabat dan mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bagi, dan khusus buat sobat muslim sedang mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Dan juga buat sahabat dan saudaraku yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasanya bisa lancar jaya sampai maghrib nanti ya tentunya. Dan tentunya harapan juga sampai nanti datangnya hari raya bisa sukses, lurus-lurus terus ya, tidak ada bolong-bolong. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativiti.